Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Priyadi, NPM 20110087 dari kelas TIP 2002. Di sini saya ingin membahas tentang topik deadlock. Pokok bahasan, pengertian dan latar belakang deadlock, penyebab deadlock, strategi untuk mengatasi deadlock, kesimpulan. Pengertian dan latar belakang, keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Model deadlock. Di sini contoh gambar model deadlock. Penyebab deadlock: mutual exclusion, hot and wet, seizure waiting, no privacy. Deadlock harus memenuhi semua syarat yang di atas. Prevents mutual exclusion, membuat fail spool untuk resource yang digunakan bersama-sama. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Click to ethel. Hot and wet memaksa seluruh sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimilikinya ketika meminta resource baru. Circular waiting memberikan penamaan resource berdasarkan urutan atau level. Click to detail, no presence membolehkan adanya presence sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilakan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Strategi mengatasi deadlock. Preventive memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Avoidance sistem menolak resource terhadap resource yang berpotensi deadlock. Algoritma Banker. Desist and Reserve membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian melakukan reserve. Algoritma Asrik. Avoidance Resource Manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang masih belum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Perlu adanya informasi tambahan. Algoritma Banker didasarkan pada kondisi bank di mana konsumen meminjam sejumlah uang lalu meminta pinjaman uang lagi. Proses dan resource dimodalkan dalam satu tabel yang ada di bawah tabel ini. Contoh penggunaan algoritma Banker, misalnya sistem terdapat 5 proses PO sampai P4 dan 3 tipe sumber daya A, B, dan C. Tipe sumber daya A mempunyai 10 anggota, tipe sumber daya B mempunyai 4 anggota, dan tipe sumber daya C mempunyai 7 anggota. Pada waktu TO matrik available atau waktu sisa dihitung dulu jumlah resource R1 dikurangi total resource R1 yang telah kan demikian juga dengan R2 dan R3. Penerapan algoritma Banker pada algoritma analisis. Algoritma safety terhadap keadaan adalah sebagai berikut. 1. Work available atau 3, 2. 2. Set finish sama dengan false. 3. Temukan proses yang memiliki need dengan for anggap resource dipinjamkan proses akhir dan mengembalikan semua resource-nya. Exist dan reservoir membiarkan deadlock terjadi lalu mutasi yang kemudian melakukan tindakan reservoir
algoritma yang paling dikenal adalah algoritma asterisk. Tindakan reservoir yang dilakukan adalah melakukan reset, membuat checkpoint untuk network, lalu membuat proses yang prioritasnya kecil. Fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD, Blue Screen of Death. Reservoir adalah red box sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apa terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan switch untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100% lalu kill saja proses tersebut. Deadlock di Linux dengan kernel versi 2.4 mengalami deadlock pada sistem dengan prosesor lebih dari 2 unit. Deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui Ethernet dilakukan, terutama bila melakukan timing pada jaringan. Proses akan terblok dan saling menunggu resource internet tersebut bebas. Deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB flash akan mengalami deadlock. Ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara scheduler belum menjalankan masing-masing proses. Proses ini juga terjadi pada serial device. Kesimpulannya, deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya resolver. 4 kondisi penting untuk deadlock: mutual exclusion, hard and wait, regular wait, and no preface. Deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi: preferences, advance, detach, and recover. Sekian dan terima kasih. Di sini saya tutup. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan.